Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Muhammad Azandi, LCMA, kita persilakan. Halo Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahna qulubana wa alhimna rushdana wa hadina ila siratikal mustaqim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam wal khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sahabat-sahabat yang saya hormati, ikhwani wa akhwati fillah, terutama Ustadz Al-Hafiz moderator kita, Ustadz Syadad, Abdullah Syadad, seorang penghafal Al-Quran 30 juz, guru, pendidik anak-anak muda yang sudah membuka acara ini dengan sangat khusyuk, dengan sangat khidmat. Jazakumullah atas openingnya ya. Juga sahabat-sahabat yang sudah hadir, saya mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya. Senang setiap hari Minggu malam saya selalu bersemangat. Kenapa? Karena akan ketemu dengan sahabat-sahabat dari batch 1 sampai batch 26. Ataupun member Elite Circle yang tidak ikut stage 1 tapi langsung ikut stage 2. Di sini saya lihat ada nama-nama yang ini baru muncul sekarang nih, udah lama nggak muncul nih. Beberapa nama-nama baru, nama-nama yang baru ikut ke EC Talk ya. Termasuk moderatornya ini, moderatornya udah di share terus setiap pekan tapi baru sempat sekarang. Jazakumullah khairan katsiran sahabat-sahabat atas kehadirannya ya. Yang paling banyak ini batch 26 jelas ya. Yang masih baru nih, belum selesai kawan-kawan ini. Ada Eldaman ya dari Bali, pengusaha. Ada di halaman awal ini saya ada 6 halaman di Zoom saya. Di halaman pertama yang saya lihat ya, Suhendra batch 26. Ada Pak Polisi ini, insya Allah calon pemimpin Indonesia dari Aceh, Komandan Adrian ini, batch 26. Lalu ada Akmalnya ikut EC 2 kali kalau nggak salah ya. Ada Norliana. Terus halaman 2 saya lihat, baik ini tim utama saya. Ada Coach Gali dari Politala. Subhanallah ya. Alhamdulillah bergabung lagi di sini. Ada Mas Gugum. Kemarin sempat ketemu Mas Gugum. Lalu halaman 3-nya banyak yang gak buka ini kameranya. Kalau dibuka lebih bagus, saya bisa kenalan kan dengan sahabat-sahabat ini, bisa lihat wajahnya. Terus ini ada Muhammad Al-Fatih nih. Oh, Vidi Ardian. Gambarnya Muhammad Al-Fatih. Saya kira Muhammad Al-Fatih ikutan kajian ini kan. Nah, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah saya sangat senang ya bisa mendampingi sobat-sobat di malam ini. Kali ini cukup banyak yang hadir, 30 orang. Walaupun insya Allah ke depan kita akan terus tebarkan manfaatnya bagi sobat-sobat semua. Sehingga kawan-kawan kan bisa berjejaring, bisa saling kenal, bisa lihat namanya ini dari profil picture-nya minimal terlihat tinggal di mana. Ada yang di luar negeri, ada yang di Indonesia, ada yang jomblo, ada yang punya anak. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Nah, sobat-sobat semua ya yang sudah hadir di sini. Elite Circle ini ketika kita membangunnya, kita tidak ingin sekedar membuat forum, orang hadir setelah itu bubar, enggak. Kawan-kawan semua. Walaupun banyak yang nagih sejak tahun kemarin, ayo dong segera bikin follow up-nya. Tenang, semuanya ada jadwalnya, ada waktunya. Dan insya Allah tahun inilah jadwal kita untuk mulai ekspansi. Jadwal kita untuk terus melesat, jadwal kita untuk terus mengembangkan program-program, dan ini adalah tahun kita momentum untuk open. Elite Circle belum pernah open karena kita ini bukan organisasi besar, kita ini mentorship yang dibuat ke publik itu. Jadi belum pernah ada open recruitment, belum menerima para relawan untuk bergabung di sini. Insya Allah mulai tahun ini di bulan September kita akan mulai menerima open recruitment dan relawan dari berbagai daerah untuk bergabung menjadi tim inti Elite Circle. Insya Allah mulai tahun ini. Nah, makanya insya Allah sobat-sobat, saya ingin melakukan penajaman terhadap konten-konten Elite Circle, khususnya di stage 1. Yang menjadi fondasi adalah RKU ya, rencana kontribusi unggulan. Walaupun insya Allah ini tidak akan mengulas seluruh aspek, karena ini materi yang sangat panjang. Ke depan akan ada satu serial khusus. Tentang rencana kontribusi unggulan yang bisa diikuti oleh sobat-sobat yang memang belum clear RKU-nya.
Tadi ketika Pak Tantan bicara tentang RKU-nya anak-anak Al-Aziz, saya cukup impress ya dengan santri-santri itu. Usia mereka rata-rata usia 16 kan? 16, 17, 18 tahunan. Dan saya mendapatkan coretan-coretan RKU sejak tahun 2019. Waktu itu saya ngisi 2019 itu di Al-Aziz tentang materi Early Circle, khususnya beberapa materi awal. Setelah itu mereka mengirimkan saya foto dari RKU mereka. Pakai tulisan tangan coret-coret. Ada yang ingin jadi bidan yang mengubah dunia, ada yang ingin jadi apoteker, macam-macam. Mereka bermimpi seliar mungkin, seluas mungkin, dan merancang RKU-nya. Dan itu ada yang tercapai, ada yang mereka kuliah ke luar negeri, ada yang menjelajahi dunia, ada yang kuliah ke kampus-kampus internasional. Dan sekarang saya lebih kaget lagi karena kemarin saya dengar dari kepala sekolahnya Pak Tanta, ternyata di Al-Aziz ada tingkat 3-nya ada sidang RKU ya, betul ya? Apa namanya? Tidak kan. Kelas berapa? Kelas 3 ya? Kelas 12 berarti? Iya betul. Kelas 12 kan. Ada sidang RKU, jadi sebelum kelulusan bagaimana evaluasi RKU santrinya masing-masing. Dan saya berharap kita semua akan melakukan hal yang sama. Tentu di Early Circle kita akan mengevaluasi itu. Sobat-sobat semua, saya tidak akan lepas diri, saya tidak akan meninggalkan sobat-sobat, saya akan mendampingi sobat-sobat semua untuk menemukan RKU-nya masing-masing. Kenapa sevital itu? Kenapa sengotot itu perlunya RKU? Karena kita akan menciptakan perubahan besar sobat-sobat semua. Kita ingin merealisasikan sebuah visi yang namanya visi global Islam kan. Saya pernah menjelaskan di sesi pertama Early Circle dari batch 1 sampai batch 26. Berarti saya sudah menyampaikan kali 10. Kalau selesai batch 26 berarti saya menyampaikan 260 kali materinya. Sama terus itu. Materi visi global Islam saya sudah sampaikan 26 kali minimal. Poin yang dibahas di visi global Islam kan 3. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan totalitas hidup itu untuk ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu clear. Ibadah itu harus di level yang paling tinggi. Jangan ecek-ecek, jangan nanggung. Ini kata Al-Quran, bukan kita yang bikin. Bukan Early Circle yang ngarang. Al-Quran yang menyuruh kita untuk bermimpi setinggi langit. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menjadikan kita di muka bumi ini sebagai leader global, bukan leader nasional. Kalau ada yang mimpinya menjadi pemimpin bangsa, itu di bawah Al-Quran. Kalau Al-Quran menyuruh kita memiliki kontribusi memimpin umat manusia, itu standar Al-Quran. Lalu manfaat kita ini dahsyat nih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai penebar rahmat, kebaikan, kasih sayang, cinta, kontribusi, manfaat lil alamin, for humanity. Bahkan bukan humanity, maaf. Lil alamin itu untuk seluruh alam. Seluruh alam itu kalau kita berpikir seperti mindsetnya Elon Musk, maka kita perlu mulai meluaskan pengaruh kita ataupun ruang kehidupan kita, living space kita sampai ke planet Mars. Kita tidak tahu ada makhluk apa saja di luar angkasa itu kan? Kita nggak tahu. Barangkali udah ada planet Hurunain semua kan? Biar dari surga semua di situ lagi nunggu untuk dikirim ke surga misalnya. Kita nggak tahu apa yang ada di planet yang lain. Jadi kalau kita melihat Al-Anbiya, kontribusi kita harus melebar ke seluruh dunia, lil alamin, maka tidak cukup kita hanya bicara soal Indonesia. Tapi ini kan konsep sobat-sobat. Konsep ini harus diterjemahkan menjadi ambisi pribadi. Karena visi global Islam hanya pada tataran teori. Hanya bisa membawa umat naik, menang, kalau generasinya juga memiliki visi global. Visi global Islam dibarengi dengan generasi yang memiliki visi hidup global. Nah, generasi yang memiliki visi hidup global itulah yang saya rangkum dengan sebuah istilah yang sekarang sudah mulai populer oleh sahabat-sahabat semua difahami, namanya RKU, Rencana Kontribusi Unggulan. Ini adalah visi akhirat sobat-sobat. Banyak yang sudah mengkaji Stephen Covey. Saya sendiri dulu mengkaji buku ini belasan kali. Waktu SMA tahun 2001 sampai 2004 itu bocoran ya, itu SMA saya tahun segitu tuh. Saya tidak semudah penampakan yang ada di layar ini. Saya 2001 dulu kelas 1 SMA, 2004 saya lulus SMA.
kelas 3 itu saya sudah jadi trainer 7 habit kelas 3 SMA itu. Nah, saya hatamkan ada konsep second habit itu di kebiasaan kedua itu memulai dari akhir. Itu bagus konsepnya. Kita sudah mempelajarinya di Elite Circle stage 1 di sesi 2 itu tentang kekurangannya apa. Bagus, cuman kekurangannya memulai dari akhir itu ada di proses testimoni manusia, respon manusia terhadap kita gitu. Sebetulnya konsepnya sudah benar. Tinggal kita retouch. Kita ini tidak ingin mengobrak-abrik konsep-konsep dan merasa Islam segala-galanya yang paling benar, enggak. Banyak kok kebenaran yang bertebaran di mana-mana. Orang lain tuh dengan kebijaksanaannya, dengan ilmunya, dengan kerendahan hatinya pasti akan sampai kok pada kesimpulan-kesimpulan yang benar yang mendekati Islam. Cuman tidak akan full karena mereka tidak dibimbing oleh Quran sejak awal. Dan Stephen Covey itu sayangnya ya orang yang sangat hebat, berpikiran besar, salah satu pakar pengembangan diri terbaik di abad ini. Cuman dia tidak masuk ke poin akhirat. Jadi memulai dari akhir kita tarik ke lebih atas lagi. Bukan di dunia ini tapi di yaumul hisab. Anda sudah mempelajari tentang ini ya di sesi kedua. Karena saya hanya mereview dulu sekarang. Nah, kita menjadikan seluruh kehidupan dari mulai aktivitas kita, kerja, kuliah, menikah, karir yang kita kejar terus, kita mengejar jenjang yang lebih tinggi, prestasi-prestasi, semuanya kalau nggak berkorelasi pada akhirat sia-sia, teman-teman. Punten, mohon maaf, mungkin ada yang belum di mute mikrofonnya, biar lebih kondusif. Coba lihat semuanya. Nah, semuanya berkorelasi pada akhirat, dan inilah yang kata Rasulullah SAW disebut orang yang cerdas. Al-kayyisu, orang yang jenius kata Nabi, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Itu al-kayyisu, orang jenius. Jadi sobat-sobat, cara kita membangun konsepsi kehidupan itu bukan dari akal manusia, tapi dari apa yang Allah inginkan. God centric itu di situ. Allah menyuruh kita melalui Rasulullah menyuruh kayak gimana. Jadi indikator yang kita pakai adalah indikator yang menurut Allah dan Rasulnya, bukan indikator menurut kita. Apalagi sekarang Anda tahu indikator yang dipakai oleh publik apa? Masih mending kalau indikator yang dipakai oleh para trainer, oleh para pengembangan, para ahli pengembangan diri. Kalau sekarang enggak. Indikator yang dipakai itu para influencer, ya enggak? Influencer, komedian, selebgram, selebriti, tokoh yang memiliki banyak prestasi dunia, terkenal. Ya itulah yang jadi indikator. Makanya sekarang lagi banyak pembicaraan di kalangan, saya sering dengar dari anak-anak muda yang ikut training bisnis motivasi itu, banyak yang dimotivasi untuk pensiun usia 40 tahun kan. Waduh, pensiun usia 40 tahun. 40 tahun itu adalah starting untuk benar-benar bergerak gitu, bukan pensiun. Bukan menikmati kehidupan yang nanti usia 40 tahun ke atas itu punya cewek yang cantik atau punya suami yang gagah, jalan-jalan pakai kapal pesiar, pakai mobil yang sport. Setelah itu sambil bikin kalimat motivasi, Anda ingin hidup seperti saya? Inilah 7 caranya gitu kan. Klik link di bawah ini. Bukan kayak gitu kawan-kawan semua. Kita tidak sedang mendrive diri kita untuk sekedar menjadi role model yang kecil-kecil, enggak. Sobat-sobat semua, kita sedang mencapai sebuah kemuliaan yang besar. Yang kata Allah dan Rasulnya standarnya sederhana. Orang yang jenius adalah orang yang mempersiapkan hidupnya untuk kehidupan setelah kematian. Jadi keseluruhan hidup di dunia ini transcendental, artinya visi hidup kita itu ke akhirat. Nah, Anda silahkan, kita ini tidak berdebat soal istilah ya. Apalagi saya di Elite Circle sudah bilang ke antum semua, silahkan copy konsep saya, duplikasi, dan Anda ajarkan ke tempat yang lain. Mau Anda modif silahkan. Walaupun kalau mau pakai nama yang sama lebih baik lagi. Kenapa? Karena biar ada keseragaman satu narasi yang kita populerkan. Anda mau pakai ultimate goal, highly goal, final, jangan pakai final destination ya, nanti kecelakaan itu kayak film. Anda mau pakai istilah apapun boleh, tapi intinya adalah tujuan hidup kita terkorelasi langsung pada yaumul hisab, di padang mahsyar. Itu tujuan hidup tertinggi. Ya. Oke. Nah, sekarang sobat-sobat, jadi kenapa kita perlu mencapai tujuan tertinggi itu? Karena kita nyadar banyak maksiat, apalagi saya ahli maksiat, banyak kekurangan, banyak malas-malas mungkin ibadah, kekhusyuannya juga sangat kurang. Kita ini para ahli maksiat, kita ini para pendosa. Tapi mimpi kita tinggi surga ya kan?
Kita ini penuh dosa, mimpi kita tinggi. Nah, Anda tahu nggak? Salah satu jebakan setan, jebakan iblis itu, salah satu jebakan yang paling berbahaya bagi seorang muslim adalah al-yai'as. Wala yai'asu min rohillah. Tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali kata Allah orang-orang kafir atau orang-orang zalim. Jadi kalau orang-orang itu tidak dekat dengan syariah, bukan dalam tanda kutip pembelajar ilmu-ilmu syar'i, bukan ustadz, bukan kuliah di Azhar, bukan sering ke pengajian, dan juga merasa punya banyak dosa, maka akan dibombardir terus pikirannya. Udahlah, nggak usah mikirin hal-hal gede untuk Islam. Salat aja masih susah, kita telat-telat terus. Itu adalah virus putus asa. Justru sebaliknya, semakin kita merasa banyak dosa, semakin kita perlu mencapai satu amal paling besar dalam hidup. Kenapa? Karena amal-amal kita nggak cukup untuk membayar satu saja aspek nikmat Allah kan. Satu aja nikmat Allah nggak cukup amal-amal kita. Ya coba ya bayangkan kalau kita melakukan sholat sehari 5 kali, kali 100 kali 365 hari, kali 60 tahun, itu nggak cukup hanya untuk membayar nikmat mata, nikmat jantung, nikmat ginjal. Kalau Anda divonis misalnya ginjalnya bermasalah dan Anda hanya punya harapan hidup ya 6 bulan, terus ada kesempatan untuk sembuh dengan operasi ginjal, tapi biayanya 2 miliar. Biayanya 2 miliar. Terus ada yang ngasih pinjaman lunak 2 miliar. Pinjamannya bisa dibayar untuk selama 20 tahun, 30 tahun tanpa ada bunga. Anda ambil gak pinjaman itu? Anda ambil kan? 2 miliar itu. Dan Anda mencicilnya selama 20 tahun 2 miliar. Kerja keras siang dan malam untuk membayar 2 miliar pinjaman demi ginjal yang sehat. Berarti kalau kita kerja keras 20 tahun untuk ginjal aja gak kebayar. Belum lagi air liur, belum lagi pernafasan respirasi kita. Maka jangan pernah berharap sama sobat bahwa amal-amal rukun Islam, rukun iman kita cukup. Itu adalah standar minimal seorang muslim. Ketika ada orang Arab Badui ketemu dengan Nabi Muhammad, "Oh ya Rasul, ajarkan aku amal-amal yang kira-kira jadi batas minimal bagi muslim." Kata Rasul bilang, "Kamu bersyahadat, percaya Allah, jangan musyrik. Kamu sholat, kamu zakat, kamu puasa, dan kalau ada kemampuan kamu haji." "Oke ya Rasulullah, saya akan melakukan itu, tapi saya gak akan nambah yang lain. Cukup itu doang," katanya. Cuma segitu aja dia maunya gitu. Nah kita semua, sobat-sobat semua, ingin mencapai hal yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kita tahu banyak dosa dan amal-amal kita tidak cukup untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mencari satu model amalan-amalan yang besar sekali dampaknya dan tidak terputus. Kenapa? Karena usia kita tidak cukup untuk menciptakan dampak yang sangat besar dari pahala jariah itu. Gak cukup. Kalau kita menghabiskan usia kita selama 60 tahun, 70 tahun, tapi tidak memiliki penerus, selesai itu. Gak punya penerus. Gambar yang paling kiri. Tapi kalau kita punya penerus dan amal kita itu tidak kuat, asal-asalan. Kenapa? Banyak sekali orang-orang yang bercita-cita besar atau amalnya memang berdampak, cuman karena memang tidak proven, tidak memiliki pola kaderisasi, tidak bisa diduplikasi, tidak bisa dilanjutkan, sangat figur sentris, dan juga tidak mau itu dilanjutkan oleh orang lain, akhirnya berhenti di generasi kedua. Maksimal itu. Makanya bisa jadi di generasi pertama nih, kayak gambar paling kiri itu berhenti. Apalagi kalau orang-orang sejak awal tidak memiliki visi yang bisa berkelanjutan. Maka sobat-sobat, RKU itu adalah bagaimana kita merancang masa depan, kita merancang amal soleh kita yang saya sebut dengan rencana kontribusi unggulan berupa amal-amal yang gede sekali bisa berdampak. Karena inilah arahan dari Nabi kita Rasulullah SAW. Rasul mengatakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, kana lahu ajruha. Dia akan dapat pahala, wa ajru man amila biha, dan dia juga akan dapat pahala dari orang-orang yang mengikutinya, min ghairi an yunqas min ujurihim syai'. Tanpa dikurangi pahala orang-orang yang mengikuti itu. Jadi kalau kita bikin sebuah proyek kebaikan, maka orang-orang yang mengikuti kita, ini gambar yang gold ini, itu pahalanya akan Allah transfer ke sang inisiator. Tanpa dikurangi pahala mereka. Mereka gak dikurangi juga, pahalanya full. Cuman pahalanya Allah duplikat ke pahala sang inisiator. Anda bisa membayangkan gak kalau ada orang yang bedanya antara guru ngaji dengan pencipta sistem pendidikan bedanya apa?
Guru ngaji selesai pahalanya ketika dia mengajarkan dan muridnya bermanfaat, udah cukup. Tapi pencipta sistem pendidikan, dia akan mendapatkan seluruh kebaikan pahala ketika sistem pendidikan ini menyebar ke berbagai daerah, diduplikasi, bahkan menjadi standar. Ada salah satu member Elite Circle yang sekarang rutin coaching dengan saya. Dia seorang pendidik, seorang motivator, trainer. Lalu sibuklah waktunya habis untuk mengisi. Terus saya tantang, sampai kapan ngisi kayak gini? Kenapa? Ada waktunya kita tua, capek, sakit juga nggak bisa ngisi. Kenapa nggak menciptakan sebuah pola sistem di mana sistem ini nanti levelnya, apple to apple-nya seperti Cambridge Education System atau seperti Montessori School, di mana semua negara bisa mengadopsinya sebagai cara pendidikan terbaik untuk anak-anak muda membangun karakter building. Sebagaimana Stephen Covey yang diterjemahkan ke 25 bahasa lebih, terjual dengan puluhan juta kopinya. Kenapa nggak bikin seperti itu? Seluruh kebaikan dari orang-orang yang membaca menggunakan sistem pendidikan yang kamu buat itu akan jadi pahala jariah. Dia bilang, oh iya, akhirnya dia fokus merancang RKU sejenis kayak gitu, menciptakan sistem pendidikan, menciptakan sistem pembinaan anak-anak muda yang bisa diduplikasi oleh siapapun, kapanpun, bahkan lintas generasi. Itu yang namanya RKU, sobat-sobat. Nah, mungkin bagi kita masih berpikir, kayaknya gede banget ya ngebikin kayak gini-gini. Kayaknya gede banget, terus nggak, kalau bahasa Sunda tekatayekan, nggak akan kesampaian. Kayaknya kita mah udahlah cukup yang gini aja, yang ringan-ringan. Kalau Anda berpikir seperti itu berarti Anda melecehkan kapasitas pikiran, kapasitas mental, dan potensi ilmu yang Allah titipkan bagi Anda semua. Sebagaimana ada kutipan dari seorang tokoh besar, di balik potensi besar tersimpan tanggung jawab yang besar. Kata siapa? Kata pamannya Spider-Man itu kan, Uncle Ben. Jadi sahabat-sahabat semua, saya sering melihat kalau ada anak S1 paling minimal, maka setidaknya dia memiliki dampak di level kota. Kalau anak S1 itu. Kenapa? Karena dia udah belajar selama 12 tahun SD, SMP, SMA. Setelah itu ditambah 4 tahun sebuah spesialisasi kuliah itu. Terus gak berdampak apa-apa dan prestasi terbesarnya adalah ijazah yang ditawarkan kemana-mana. Rugi sekali. Tapi kalau Anda S2 lebih tinggi lagi. Tanggung jawabnya. Para founding father kita, bapak bangsa kita itu sekolah di sekolah Belanda. Ada yang ke Belanda, ada yang di sekolah di Indonesia, di tanah air ini. Tapi begitu mereka lulus, mereka memiliki beban tanggung jawab agar mengedukasi tentang kemerdekaan Indonesia se-Indonesia nasional ini. Padahal kalau kita lihat, level sekolah mereka itu SMA. Bung Hatta itu punya buku puluhan judul gitu. Kita udah S2, S3 kadang-kadang gak punya judul buku yang bisa berderet di rak buku. Ya kawan-kawan semua, akhirnya saya berpikir gini, barangkali kita tidak berpikir tentang tema-tema besar ini. Satu alasannya kita kurang asupan. Kita kurang mendengar tentang tokoh-tokoh hebat itu dan dijejali setiap hari tentang tokoh-tokoh yang flexing, anak-anak muda yang pamer harta duniawinya ataupun generasi yang lembek. Ketika ada masalah sedikit, kayak gini aja cukup. Terus dirasionalisasi oleh psikologi. Jangan memaksakan, inner child-nya muncul. Barangkali orang itu punya prestasi yang berbeda-beda. Jangan judge. Itu dalam beberapa aspeknya betul, tidak boleh menjudge. Tapi kita tidak merasionalisasi kelemahan manusia. Karena manusia sudah Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Dengan sebaik-baik bentuk. Maka sobat-sobat semua, hadis Rasulullah ini adalah motivasi bagi kita, sekaligus warning. Karena ada orang yang sebaliknya total. Dia menciptakan dosa jariah, bukan pahala jariah, bukan amal jariah. Dosa jariah. Siapa yang memberikan model keburukan, maka dia dapat dosa dan dosa semua orang yang mengikuti pekerjaan buruk dia seumur hidup. Termasuk aurat yang diumbar di media sosial. Walaupun orangnya udah meninggal, selama ada orang yang terpengaruh oleh aurat tersebut, dia akan dapat dosa seumur hidup. Seumur hidup, nggak sampai kiamat. Makanya hati-hati dengan apapun yang kita posting. Bukan hanya soal aurat ya, konten yang ngaco, yang tidak ilmiah, konten-konten atau ilmu-ilmu yang asal-asalan, nggak bertanggung jawab, dhalun wa mudil, sesat dan menyesatkan, itu akan jadi dosa jariah. Hati-hati kawan-kawan semua. Nah, jadi sekarang yang jadi indikator dari kontribusi adalah
apa yang bisa kita berikan bagi manusia, dan itulah yang akan menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sedangkan karir, capaian profesional itu hanya tangga menuju kontribusi. Maka sobat-sobat semua, sekarang saya akan mulai mengulas tentang apa sih yang pernah ada dalam sejarah ini. Barangkali kita nggak kepikiran karena kita kurang asupan, saya bilang. Tapi dalam sejarah kita ketemu dengan tokoh-tokoh, dengan orang-orang hebat yang real. Mereka itu mencapai hal-hal yang agung dan sampai sekarang masih terasa manfaatnya. Kita sering mikir bahwa kita itu bukan bagian dari sejarah. Kita ini manusia modern, kita hidup di realita hari ini, dan kita ini menjadi sentral kehidupan. Seakan-akan kita ini nggak akan dibaca oleh umat masa depan. Padahal kita ini bagian dari sejarah. 100 tahun lagi akan ada orang-orang yang ikut training Elite Circle batch 500 misalnya, atau batch berapa. Lalu ketika mereka melihat, mereka akan men-scan siapa anak-anak muda yang jadi tokoh dan menciptakan prestasi besar di tahun 2040, 2050. Anda masuk nggak nama di situ? Mereka itu sama. Saya ngebayangin ketika Salahuddin Al-Ayyubi lagi nongkrong ya, lagi remaja dengan lagi ABG ya, usia 14 tahun, 15 tahun dengan kawan-kawannya. Hebat ya orang-orang zaman dulu ya, ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid. Kita mau ngapain? Ayo dong kita bangkit dong. Ini ada penjajahan perang salib. Mungkin dia ngobrol kayak gitu. Di saat yang sama ada kawan-kawan yang kayak gini. Kawan-kawannya ngapain sih mikir kayak gitu, Din? Nah, Salahuddin kan? Udahlah, hidup itu mengalir bagaikan air. Ini saya juga ngajar Quran kok ini di Mesir. Saya juga jadi guru ngaji. Ini kan cukup, insya Allah lillahi ta'ala semuanya. Ada orang yang kayak gitu. Tapi orang seperti itu tidak berdampak bagi hidup kita sekarang. Walau alam ya, masuk surga masuk neraka kita nggak tahu. Itu hak Allah. Kita tidak menjudge. Yang kita fokuskan adalah ikhtiar kita. Di zaman Imam Syafi'i ada juga anak-anak muda yang menjadi konsumtor pengetahuan. Konsumtor pengetahuan itu ilmu pengetahuan berhenti. Silsilah itu chain, rantai pengetahuan berhenti di dia. Dia mengkonsumsi terus, dia mengkaji, mendengarkan materi, menikmati dari guru-gurunya. Setelah itu ilmunya berhenti di dia, nggak menyebarkan lagi. Tapi Imam Syafi'i berpikir tentang hal yang lebih besar dari itu. Nah makanya sobat-sobat semua, kalau Anda melihat nama-nama yang jumlahnya itu nggak banyak juga ya, tokoh fenomenal itu bisa dihitung ya oleh kita nama-namanya dan juga tertulis. Itu karena di masa hidupnya mereka mengorbankan banyak hal untuk mencapai cita-cita tertinggi. Ini gambarnya. Saya tidak akan membahas tokoh-tokoh ini satu-satu ya. Gambar ini bukan materi saya, ini adalah desain grafis tim saya ini. Maksud saya adalah tokoh-tokoh besar ini kalau kita bahas. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ada orang-orang yang kata Rasulullah SAW, hatta walau anfaqta misla jabali Uhud dhahaban, bahkan ketika kamu menginfakkan segede gunung Uhud emas seluruhnya, nggak bisa mengimbangi pahala amal soleh orang-orang yang mendakwakan Islam generasi awal, as-sabiqunal awwalun. Nggak bisa. Coba Anda bayangkan. Ya, kita bicara dulu. Saya akan berbicaranya kontribusi tokoh-tokoh akhirat ini dari generasi pertama. Generasi pertama berarti sahabat. Anda tahu di antara seluruh sahabat Nabi siapa orang yang pahala artinya nanti dia akan dapat rahmat Allah ya. Yang paling gede menurut Anda siapa? Abu Bakar As-Siddiq ya pasti kan. Anda tahu kenapa Abu Bakar As-Siddiq? Karena banyak melakukan amal kebaikan. Karena beliau yang pertama kali membenarkan masalah. Membuka pintu. Ya. Wah, Abu Bakar itu kata Rasulullah, andaikan ada orang yang bisa masuk ke surga dengan berbagai pintu, Abu Bakar orangnya. Lihat ya. Saya nggak bisa membahas Abu Bakar total karena saya punya serial Abu Bakar itu komprehensif, bisa 10 sesi itu. Khusus Abu Bakar As-Siddiq. Selain orang yang pertama kali masuk Islam, lihat, hari pertama Abu Bakar itu masuk Islam, dia ini merasa bahwa Islam itu tanggung jawab dia pribadi aja gitu. Bukan sebagai tim. Oh, saya masuk Islam, ya udah saya nunggu lagi besok instruksinya apa, enggak gitu. Hari pertama dia mendakwahi dan mengislamkan secara syariatnya ya. Allah yang memberikan hidayah. Tapi usaha mengislamkannya dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengislamkan Utsman bin Affan.
Tadi ada yang bicara juga yang terbaik adalah Utsman bin Affan. Dia orang terbaik juga. Tapi seluruh pahala Utsman bin Affan, antum bayangkan seluruh pahala Utsman bin Affan ditransfer oleh Allah ke Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar yang merekrut Utsman bin Affan masuk Islam. Thalhah bin Ubaidillah, kata Abu Bakar dalam perang Uhud itu, Yaum Uhud dzaka kulluhu li Thalhah. Hari Uhud itu seakan-akan pahalanya diborong oleh Thalhah semuanya. Karena Thalhah yang paling dekat dengan Nabi, dengan berdarah-darah luka, ketika banyak tusukan panah dia meletakkan punggungnya untuk dinaiki oleh Nabi, naik ke atas bukit untuk kabur. Tapi seluruh pahala Thalhah seumur hidupnya ditransfer oleh Allah ke Abu Bakar As-Siddiq. Zubair bin Awam, seluruh pahala hidupnya, Zubair bin Awam itu calon khalifah, Thalhah calon khalifah, Zubair calon khalifah, ditransfer oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini bukan direkrut oleh Nabi Muhammad. Saya pernah mengkalkulasi dari 40 orang yang masuk Islam di awal-awal, yang paling banyak berkontribusi untuk merekrut itu bukan Nabi Muhammad tapi Abu Bakar As-Siddiq. Dan jelas seluruh pahala Abu Bakar As-Siddiq untuk Nabi Muhammad juga kan. Kayak MLM gitu lah, sifatnya ke bawah gitu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, kata Rasulullah, "Lau wuzina imani ummati", andaikan ditimbang iman seluruh umat Islam, bi imani Abu Bakar dengan iman seorang Abu Bakar As-Siddiq, la rojah, lebih berat timbangan amalnya Abu Bakar As-Siddiq. Itulah yang namanya kontribusi unggulan, sobat-sobat. Makanya disebutnya as-suhbah, seorang sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq gitu. Belum lagi mendampingi hijrah, yang lain-lain udah dahsyat lah. Tapi cukup aja dakwah di awal-awal itu membuat dia tidak tertanding oleh siapapun. Lalu Umar bin Khattab, Anda tahu Umar bin Khattab ya? Umar bin Khattab itu selalu menciptakan satu terobosan baru. Ketika dia masuk Islam, langsung berubah yang awalnya dakwah sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan full. Padahal selama 5 tahun dakwah itu sembunyi-sembunyi. Begitu dia masuk Islam, 5 al-khafa ya Rasulullah. Kenapa kita sembunyi-sembunyi kayak gini? Langsung Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama ini keluar langsung. Demonstrasi, bikin 2 barisan, bikin kampanye, satu barisan dipimpin oleh Hamzah, barisan kedua dipimpin oleh Umar. Mereka membuat yel-yel, meneriakan takbir, tahmid, lalu juga tahlil di sekitar Ka'bah. Karena ada bodyguard baru Umar bin Khattab yang badannya gede, yang kata para sejarawan, kalau beliau naik kuda atau berjalan kaki tingginya sama. Karena kalau naik kuda kakinya nyampe ke tanah saking tingginya. Setelah itu dia jadi khalifah, lalu juga dia menciptakan berbagai konsep ekonomi baru, sistem administrasi, semuanya mengalir pahalanya. Utsman bin Affan jangan ditanya kalau Utsman bin Affan. Bukan hanya kontribusi finansialnya, tapi kontribusi kepemimpinannya juga. Harta aja, kalau kita ngomong harta, Utsman bin Affan itu punya aset sampai hari ini. Saya insting saya ya berani mengatakan gini. Kalau kita mengkalkulasi aset yang dimiliki oleh seorang manusia yang sampai hari ini masih ada, kayaknya yang paling gede itu punya Utsman bin Affan deh. Kalau punya Firaun udah nggak ada Firaun itu. Hartanya udah habis dijarah. Diambil oleh pasukan Prancis dulu ketika penjajahan. Kuburannya digali. Wah udah inilah. Anda tahu kan kenapa bikin piramid? Maka bikin piramid gede. Saya sering masuk piramid dulu. Ketika jadi tour leader waktu kuliah. Karena mereka ingin mengawetkan mayatnya dalam bentuk mumi dan menyimpan emas yang banyak di bawah kuburan. Biar ketika dibangkitkan oleh Tuhan-Tuhan, dewa-dewa mereka nggak perlu kerja lagi, udah punya emas gitu kan. Firaun aja punya RKU, rencana kontribusi unggulan yang materialis kan. Masa kita nggak punya? Tapi emasnya dijarah oleh orang lain kan, naas. Tapi Utsman bin Affan sobat-sobat, ketika dia memberi bi'ur Ruma, sumur Roma itu, kadang-kadang ada amal yang efeknya itu eksponensial. Dia beli sumur dari orang Yahudi, setengah buat orang Yahudi, setengah buat Utsman. Singkat kata, orang Yahudi ini ternyata rugi. Ketika jatah dia nggak ada yang beli, ketika jatah Utsman semuanya ngeborong air, gratis lagi. Akhirnya dijual full. Ketika dijual full, diwakafkan sumur itu oleh Utsman bin Affan ke umat Islam. Dari wakaf itu menjadi barokah bagi tanah sekitarnya, menjadi perkebunan kurma. Makin lama makin gede di zaman Rasul itu. Belum terlalu menghasilkan di zaman Rasul, tapi di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman makin menghasilkan tuh kebun kurmanya. Makin besar lagi. Dikelola oleh Daulah Umayyah dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 132 Hijriah. Makin gede lagi dikelola oleh Daulah Abbasiyah. Makin gede lagi dikelola oleh pemerintahan umat Islam di bawah Daulah Utsmaniyah.
Itu perkebunan yang menghasilkan dari sumur itu. Dan sekarang Anda tahu perkebunannya itu jadi apa? Jadi uang yang diinvestasikan dan dipakai untuk pembangunan asrama mahasiswa, untuk universitas di Saudi Arabia, untuk kampus-kampus keislaman, untuk jamaah umroh dan jamaah haji. Uang Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada. Itu baru dari satu amal loh. Baru dari membeli sumur rumah, belum dari infak beliau ketika perang Tabuk, kawan-kawan semua. Jadi mau dari pintu apa bisa aja Utsman bin Affan itu. Kontribusinya dahsyat. Unggulan di level tertinggi bahkan di berbagai bidang gitu. Lalu Ali bin Abi Thalib peletak ilmu nahwu. Ali bin Abi Thalib sahabat yang ilmunya paling tinggi. Nah, kita bisa berpikir yang ahli Quran itu Ibnu Mas'ud misalnya. Siapa lagi? Ahli Quran itu. Ahli ilmu yang mengerti sunnah itu Abu Hurairah. Bukan, Abu Hurairah itu bukan ahli sunnah, penghafal hadis. Seorang ahli sunnah sejati dan juga ahli tafsir sejati. Bukan Ibnu Abbas. Yang paling tinggi ilmunya di antara seluruh sahabat itu Ali bin Abi Thalib. Itu sumber pengetahuan di zaman sahabat itu. Dan ketika Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin, dia menciptakan banyak gebrakan-gebrakan baru, terobosan-terobosan baru. Yang sampai hari ini masih kerasa, termasuk penanggalan Hijriyah yang mengusulkan ide penanggalan itu dimulai dari Hijriyah itu Ali bin Abi Thalib. Walaupun di zaman Umar bin Khattab. Lalu zaman-zaman setelahnya, Daulah Umayyah. Kebayang nggak bagaimana Islam bisa berkembang ke seluruh dunia kalau tidak ada inisiasi Muawiyah bin Abi Sufyan membangun apa? Membangun angkatan laut. Ustul Bahri, angkatan laut. Karena kalau enggak, andaikan aktivis muslim, ustadz-ustadz di zaman Daulah Umayyah itu seperti sebagian para pengkaji kita di sini, ayo kita ekspansi. Sudahlah. Di sini aja cukup. Kita bikin tabligh akbar di sini. Kita bikin Soleh Fest, menghadirkan 10.000 yang peserta. Nanti untungnya gede. 3 hari berturut-turut, exposure media tinggi. Setelah itu kita punya income yang banyak. Insya Allah untuk infak income-nya. Setelah itu bubar, gak ada apa-apa lagi. Kita pinginnya internasional ya paling undang aja ustadz internasional ke sini, udah aja beres. Dan kawan. Gak berpikir bagaimana kita set up sebuah dakwah di negara lain di mana pengaruh kita tersebar ke benua lain. Itulah yang difikirkan oleh Daulah Umayyah. Membangun angkatan perang saat itu jihad fisabilillah dalam bentuk perang kan. Mereka membangun angkatan laut sehingga Daulah Umayyah itu ekspansinya sampai ke Sumatera, sampai ke Andalusia. Daulah Umayyah itu. Mayoritas negeri muslim yang ada hari ini selain Eropa Timur itu ditaklukkan, dibuka oleh Daulah Umayyah. Selain Eropa Timur ya. Kalau Eropa Timur di zaman Daulah Utsmaniyah. Lalu ketika kita masuk ke zaman Daulah Abbasiyah, jihad sudah relatif terhenti. Kenapa? Saking luasnya teritori. Tapi mereka mengisi kontribusi dalam bentuk yang lain kan. Kita bicara kontribusi bukan hanya perang, bukan hanya dakwah verbal, tapi pengetahuan. Inilah nanti saya akan perdalam kontennya dalam stage 2 tanggal 4 September nanti. Mulailah banyak muncul ilmuwan-ilmuwan sobat-sobat. Ilmuwan-ilmuwan itu yang saya nggak habis pikir adalah mereka ketika menciptakan sebuah teori ataupun menulis, mereka berpikir dalam skala kemanusiaan. Misal, Anda tahu buku-buku yang ada dari Yunani itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Buku Yunani itu diterjemahkan ke bahasa Arab di zaman Daulah Abbasiyah, apalagi ketika Nizamul Muluk, salah seorang menteri Daulah Abbasiyah itu membangun universitas besar. Madrasah Nizamiyah yang salah satu pemimpinnya nanti Imam Al-Ghazali. Gerakan penerjemahan dahsyat sekali. Orang sampai digaji dengan emas seberat buku yang dia terjemahkan. Zaman dulu buku kan berat kan? Buku berat, 2 kilo, 3 kilo. Kalau emas 2 kilogram, berapa tuh? Para ahwat ada yang pernah meminta mahar 2 kilogram emas? Bukan ayam ya, bukan beli ayam di pasar. 2 kilo, akang minta 2 kilo ya, apa? Ayam atau daging? Enggak, emas misalnya. Ada enggak? 2 kilo emas itu 1,9 miliar kira-kira kan. 1,9 miliar. Jadi kalau ada orang menerjemahkan, saking sulitnya dan jarangnya orang yang menguasai bahasa asing dihargai seperti itu. Kenapa? Gerakan penerjemahan menjadi gerakan pertama untuk membangun pengetahuan.
Karena umat Islam tidak mewarisi pengetahuan tidak mewarisi pengetahuan teknis dari Rasulullah atau dari Quran, enggak. Jadi salah besar bahwa udah ada semuanya dari Rasulullah, enggak juga. Dalam Al-Quran itu hanya ada isyarah ilmiah disebutnya itu. Kisi-kisi aja. Tapi penelitiannya belum ada. Para sahabat Nabi, Ibnu Abbas, ahli tafsir semuanya itu nggak ngerti ayat-ayat yang detail tentang sains. Barulah di zaman Daulah Abbasiyah ayat-ayat itu berkembang. Setelah menerjemahkan, mereka lalu merevisi yang kurang-kurang, yang salah-salahnya dikoreksi lagi. Setelah itu mereka menulis ulang, ditiupkan ruh Islami yang nanti akan saya jelaskan di stage 2 itu. Bagaimana mengintegrasikan sains dengan visi tauhid. Sehingga ilmu pengetahuan berkembang. Nama-nama besar yang Anda dengar rata-rata lahir di zaman Daulah Abbasiyah, terutama di 2 abad pertama. Karena nanti di abad-abad terakhir itu udah mulai melempem ya. Abbasiyah itu berkuasa 5,5 abad, dari tahun 132 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah. 550 tahun kira-kira. Nama Ibnu Sina, coba Anda bayangkan. Dokter, ini saya sekaligus masuk ke satu poin kritikan saya terhadap narasi yang salah kaprah soal kedokteran. Ibnu Sina itu ketika membuat sebuah teori-teori kedokteran, dia mewakili populasi umat manusia sebagai dokter yang merancang konsep kedokteran bagi umat manusia seluruhnya. Bukan menawarkan satu narasi kedokteran yang sempilan, yang parsial. Ini ada kedokteran, saya bikin judulnya Qanun Fitib Asyariah atau Qanun Fitib Nabawi. Bukan kayak gitu. Dia tidak membuat aturan kedokteran versi Nabi, bukan kayak gitu. Yang dimaksud versi Nabi adalah kedokteran umum, itu versi Nabi. Jadi andaikan Ibnu Sina hari ini ada, andaikan Ibnu Sina ditakdirkan untuk menjadi tokoh kedokteran terbaik di dunia, dan hari ini tinggal hidupnya, saya yakin Ibnu Sina itu sampai pada derajat postdoktoral, researcher, dan menjadi kepala WHO atau menjadi dokter terbaik rujukan yang bukunya itu ensiklopedik berjilid-jilid, dan dia mengintegrasikan seluruh sains kontemporer. Dia tidak akan jadi praktisi Tibun Nabawi bikin klinik kecil, enggak. Dia akan jadi dokter yang memiliki rumah sakit terbesar di dunia. Itu Ibnu Sina. Nah, beliau hidup di zamannya menulis buku Qanun Fitib, aturan kedokteran. Yang kata Dr. Raqib Sarjani, bukunya ini menjadi inspirasi kedokteran selama 8 abad di Eropa. Rumah sakit pertama yang ada di Paris itu rumah sakit pertama yang ada di Eropa 8 abad setelah rumah sakit pertama yang ada di negeri muslim. Sampai di negeri muslim itu kedokteran sangat berkembang, rumah sakit banyak di Cordoba di zaman itu. Sampai ada 50 rumah sakit dalam satu kota. Di kota saya di Bandung ini enggak sampai 50 rumah sakit. Rumah sakit ya, bukan puskesmas. Di zaman Andalusia di Cordoba itu sampai segitu jumlahnya. Itulah kontribusi unggulan yang pahalanya terus mengalir. Terlepas dari akidahnya kayak gimana ya. Al-Khawarizmi, kontribusi matematikanya. Jadi Anda bisa membayangkan nggak bagaimana orang-orang itu, manusia biasa kayak kita, yang punya otak, punya akal, punya jantung, punya telinga, punya perasaan, punya kesibukan, dan punya distraction juga. Mereka menciptakan karya-karya yang lintas zaman manfaatnya itu. Ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu setelah Daulah Umayyah di zaman Abbasiyah juga. Imam Syafi'i di saat ulama-ulama yang lain itu menjadi konsumtor pengetahuan, jadi santri yang mendengarkan, pasif dan tidak berkarya, Imam Syafi'i dia berusaha mengkodifikasi, mengumpulkan berbagai rumus untuk memahami ajaran Islam. Dia bikin metodologinya dan dia tuliskan dalam buku yang namanya Ar-Risalah, dan buku itulah yang menjadi cikal bakal ilmu usul fikih. Sampai detik ini ilmu usul fikih masih dipelajari dan menjadi fondasi pengetahuan Islam. Maka seluruh pahala saya, Anda dan semua yang mendengarkan konten ini akan mengalir ke Imam Syafi'i. Karyanya itu revolusioner loh, karyanya itu. Dan mereka manusia, bukan malaikat kawan-kawan. Bukan superhero gitu. Nggak bisa terbang juga mereka. Kalau mereka nggak berlatih bela diri, loncat di lantai 3, keseleo juga mereka Imam Syafi'i juga. Walaupun Imam Syafi'i itu kalau manah jago ya. Dalam riwayat Imam Syafi'i itu kalau punya 10 anak panah dan dia lesatkan, maka 10-10-nya akan sampai pada satu titik yang sama gitu. Lebih hebat dari Katniss Everdeen atau Legolas. Imam Syafi'i itu. Lalu yang saya ingat aja random ya, banyak ulama-ulama kan, tokoh-tokoh hebat. Ibnu Battuta. Coba.
Kalau sekarang kawan-kawan ingin keliling dunia dan Anda sudah beli tiket, terus lagi membuat itinerary mau ngapain aja, apa yang Anda browsing? Ayo. Apa? Objek wisatanya. Objek wisata. Pasti Anda akan browsing lewat TripAdvisor kan? Atau lewat ya Google secara umum gitu. Zaman dulu kalau ada dai tinggalnya di Baghdad ingin dakwah ke Aceh gimana caranya? Apa yang menjadi panduan dia untuk ke Aceh? Nggak ada surat menyurat dengan Aceh itu, ustaz-ustaz itu. Walaupun Aceh ada koordinasi dengan misalnya dengan para khalifahnya. Maka ada seorang ulama yang berusaha menawarkan jasanya, dia mereview berbagai kota dari Tangiers, dari Maroko sampai ke Aceh dalam bentuk tulisan, namanya Rihlah Ibnu Battuta judulnya. Dia membuat review, itulah menjadi panduan, termasuk itu panduan saya. Waktu saya dulu nulis novel, saya pernah nulis novel ya. Usia 18 tahun itu nulis novel Syair Cita Pejuang Damaskus. Saya ingin membayangkan zaman dulu belum ada film-film seramai sekarang ya, selain film-film kolosal. Saya ingin membayangkan dengan akurat gimana kondisi perdagangan, pasar, jubah, cara berkuda, bentuk rumah di berbagai negeri muslim. Karena novel saya itu novel seorang pejuang namanya Asad di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Novel cinta, Syair Cinta Pejuang Damaskus itu. Tapi ada perjuangannya. Maka saya membaca deskripsinya Ibnu Battuta tentang berbagai negeri, kota, pasar, rumah, pendidikan di zaman itu. Deskripsinya saya imajinasikan, saya tulis dalam novel. Bagi saya di abad 21 kepake, apalagi bagi dai-dai di zaman itu. Bisa kebayang gak? Kontribusi manfaatnya Ibnu Battuta itu. Itu revolusioner, bukan sekedar buku. Ketika diterjemahkan kita baca tahun 2023, ini buku biasa. Buku tentang traveling. Di zaman itu bukan buku traveling, itu buku panduan bagi siapapun yang akan mengeksplorasi dunia, kawan-kawan. Yang nanti saya yakin kalau itu berefek pada pengembangan eksplorasi, yang salah satunya ketika Christopher Columbus itu menjelajahi, ingin mencapai benua India walaupun nyasar ke Amerika, guide-nya itu seorang navigator muslim. Kenapa? Karena ada seorang ulama lain yang menciptakan berbagai penemuan dalam kartografi namanya Al-Idrisi. Di abad 14 dia membuat peta, Anda lihat di internet namanya Al-Idrisi. Dia membuat sebuah peta dunia yang memang tidak akurat, tapi bentuk benuanya itu mirip kayak benua sekarang. Belum ada helikopter, belum ada foto drone, belum ada foto satelit. Gimana cara dia gitu? Saya nggak habis pikir. Nah, kawan-kawan semua karya-karya itu adalah karya-karya yang mereka presentasikan sebagai muslim, sebagai ilmuwan muslim. Itulah the expert muslim yang saya maksud. Kita perlu mengulanginya. Dalam konteks RKU, itulah RKU mereka semua dalam bidang pengetahuan. Nanti ketika ada tantangan lain, lihat ada tantangan lain. Ada tantangan misalnya penjajahan. Penjajahan itu dari mulai penjajahan angkatan pertama perang salib. Di zaman perang salib itu umat Islam dijajah khususnya di negeri Syam. Di negeri Syam. Kenapa umat Islam dijajah? Ada yang pernah meneliti kenapa umat Islam dijajah padahal yang datang itu hanya beberapa batalion tentara dari kerajaan-kerajaan Eropa. Jumlahnya sedikit. Tapi mereka bisa menjajah Syam. Jawabannya klasik sih. Perpecahan, cinta dunia, wahan ya. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Generasinya udah lembek. Generasinya alay, generasinya tidak suka baca buku, pemahaman agamanya lemah. Punya generasi yang alay banget lah. Bagaimana membangkitkannya? Sampai datang seorang ulama, dia berpikir saya perlu membangkitkan pemikiran umat Islam dan menghidupkan kembali semangat belajar agama. Namanya Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau meninggal pada tahun 1111. Beliau mengarang buku judulnya Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Bangkitlah pengetahuan umat Islam. Semangatnya berkembang lagi, tapi jihadnya masih belum. Cuman dari karya Imam Al-Ghazali itu melahirkan generasi yang mulai berpikir tentang pentingnya jihad dan mengalahkan tentara salib yang datang ke negeri muslim. Muncullah angkatan pertama. Namanya Imaduddin Zanki. Imaduddin Zanki yang membangun pasukan umat Islam untuk melawan tentara salib. Berhasil enggak? Enggak berhasil. Enggak berhasil. Cuma perjuangannya dilanjutkan lagi oleh anaknya Nuruddin Mahmud Zanki. Oleh anaknya. Mulai berkembang tapi belum berhasil. Dilanjutkan lagi oleh generasi ketiga.
Muridnya Nuruddin Mahmud Zanki namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau bukan orang Arab, bukan orang Turki, bukan orang Persia, orang Kurdi. Kurdi itu sekarang nggak punya negara. Sebagian di Irak, sebagian di Turki. Dari ras Kurdi. Ras Kurdi lah yang Allah berikan kesempatan untuk mengambil alih peran sebagai pahlawan di zamannya. Kalau suatu hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Sina, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar bin Khattab, lalu juga siapa lagi? Al-Khawarizmi. Tokoh-tokoh itu insya Allah mereka akan bilang, ya Allah, waktu saya hidup di dunia inilah karya-karya yang pernah saya berikan. Aku memelas rahmat-Mu ya Allah. Itulah yang akan mereka berikan, yang akan mereka laporkan. Yang sekarang kita pelajari kan mereka itu. Tokoh-tokoh besar ini, ikhwani wa fillah, termasuk B.J. Habibie dengan karyanya bagi bangsa Indonesia itu membanggakan. Siapa lagi sekarang yang selevel Habibie, sefenomenal itu? Jangan pikir kayak gini. Ya kayaknya mudah-mudahan Allah mengirimkan lagi orang kayak gini dan bangsa kita melahirkan orang kayak gini. Jangan berpikir kayak gitu kawan-kawan. Kita mencetaknya. Elite Circle insya Allah saya yakin Elite Circle akan mendampingi kawan-kawan semua akan menjadi the next Habibie. Tapi bukan dalam waktu 3 tahun, dalam waktu 20 tahun saya yakin. Kalau Anda semua memasang sebuah target besar yang namanya RKU untuk akhirat, tapi karya terbesarnya di dunia. Jangan mengharapkan Habibie dari orang lain, kita yang akan mencetaknya. Creating impactful generation. Malik bin Nabi ini ya, tokoh pemikiran Islam, peradaban Islam. Dan ulama-ulama yang lain yang pernah berkontribusi. Mereka bukan superhero fiksi Marvel. Mereka bukan khayalan kawan-kawan semua. Ini adalah tokoh-tokoh yang kalau mereka bangun tidur, kalau mereka ngantuk mereka tidur, dan mereka bangun tidur mandi biasa, dan mereka kalau belum makan mereka bergetar juga tangannya, butuh makan, lapar. Yang kalau mereka lihat lawan jenis mereka tertarik, makanya mereka menikah. Loh, ada juga yang jomblo ya. Kayak Ibnu Taimiyah, Said Qutb itu jomblo ya. Tapi jangan jadikan mereka teladan ya. Kawan-kawan semua. Jadi orang-orang ini manusiawi kayak kita semua, punya kelemahan, punya ketertarikan, punya syahwat, punya hawa nafsu, punya distraction, punya rasa lemah juga, tapi mereka overcome, mereka melampaui semua keterbatasannya. Sampai pada titik kawan-kawan ini ada satu riset yang sedang saya lakukan, yang suatu hari kalau udah rampung akan saya publish bagi kawan-kawan semua tentang bagaimana mengoptimalkan seluruh kemampuan otak dan pikiran bawah sadar dengan dibarengi dengan visi tauhid. Sampai pada tingkat kawan-kawan, Imam Syafi'i itu bisa menyelesaikan berbagai persoalan di dalam tidur. Gimana coba caranya? Menyelesaikan berbagai persoalan di dalam tidur. Jadi sebelum beliau tidur, beliau dari pagi sampai tengah malam belajar terus kan, Imam Syafi'i itu. Beliau punya istri juga. Beliau tidak menyanyiakan hak istrinya orang Mesir, Imam Syafi'i itu. Tapi sebelum tidur dia menstimulus berbagai persoalan itu ke dalam otaknya. Pas dia tidur, mimpinya itu bukan mimpi ada taman kita lari-lari dengan selendang berterbangan kayak Syahrukan sama Kajol, bukan. Mimpinya itu dia berpikir tentang bagaimana mencari data dari persoalan yang dia pikirkan sebelum tidur. Karena itu mikir lama, mencari informasi yang pernah kita serap. Begitu bangun tidur, semua persoalan yang dia pikirkan itu sudah ada solusinya, dia tinggal nulis. Itu Imam Syafi'i. Gimana mengembangkan kemampuan otak kita sampai di level itu? Saya sedang riset tuh. Dan sekarang riset-risetnya sudah berkembang tentang ilmu neurologi, ilmu tentang gelombang otak, sampai bagaimana mengakses gelombang otak theta dalam waktu sadar, bukan ketika tidur, bukan ketika ngantuk gitu. Dalam waktu sadar kita sampai turun ke gelombang otak theta untuk mengakses pikiran bawah sadar. Artinya kawan-kawan semua, tools untuk berkembang seperti orang-orang hebat zaman dulu sekarang lebih mudah, lebih gampang. Andaikan Imam Bukhari hadir hari ini dan dia ingin mengkodifikasi seluruh hadis, kayaknya dia akan bikin Sahih Bukhari dalam waktu 1 tahun deh. Dia akan buka laptopnya Imam Bukhari ini, dia akan klik sunnah.com, semuanya ada. Semuanya ada. Jadi kalau kita tidak memiliki karya sehebat Imam Bukhari, malu. Kenapa? Karena kita bisa menyusul Imam Bukhari saking lengkapnya ilmu hadis. Kita bisa menyusul imam-imam yang lain saking lengkapnya pengetahuan. Imam-imam yang pernah ada tidak tahu ilmu yang lain karena nggak ada internet. Kita sekarang semuanya ada. Justru karena semuanya ada, bingung mulai dari mana kan? Bingung mulai dari mana? Nah ini paradoksnya sama-sama semua. Cuman poin yang ingin saya sampaikan adalah
Orang-orang itu bukan kisah fiksi, nyata semua, pernah ada dalam sejarah dan bisa kita ulangi sahabat-sahabat. Sekarang bagian Anda, mulai mendesainnya. Saya sudah menjelaskan di Elite Circle sesi kedua. Jadi kalau kawan-kawan yang belum ikut Elite Circle ini pasti belum bisa paham ya. Saya sudah menjelaskannya ada 4 langkah. Analisa bakat, minat, pelajari apa yang dibutuhkan oleh umat manusia sampai memutuskan dengan Allah Subhanahu wa taala. Istikharah yang terakhir itu, minta taufik Rabbani. Dan istikharah itu bukan menyerahkan ke Allah yang mana terserah, bukan gitu. Anda memutuskan lalu Anda meminta ke Allah dikuatkan, itu istikharah. Akhirnya Anda akan memiliki RKU statement yang insya Allah jangan diubah lagi seumur hidup. Dianalisa apa saja bakat Anda, minat, lingkungan strategis, sampai taufik Rabbani. Indikator RKU itu template-nya ada 3 hal. 1, berbentuk karya. Aku akan membuat apa? Karya. Untuk siapa? Level Indonesia, level Asia Tenggara, umat Islam, atau campuran berbagai agama. Untuk siapa? Dan berdampak di level apa dampaknya? Itu 3 frameworknya untuk menciptakan RKU. Jadi RKU bukan cita-cita karir, bukan jabatan, bukan profesionalitas kita. Semuanya adalah langkah, tangga, ataupun sarana untuk mencapai RKU kawan-kawan semua. Bagaimana kalau kawan-kawan semua ingin menjadi RKU yang tidak didasari dari minat dan bakat? Gak masalah. Anda gak bakat di situ, gak minat di situ, tapi Anda harus tahu bahwa effort yang Anda berikan berkali lipat dibanding kalau Anda mengejar RKU di bakat dan minat yang Anda miliki. Itu aja bedanya. Kalau gak punya bakat dan minat gak masalah, cuma berkali lipat effortnya. Nah ini semua insya Allah dalam waktu dekat saya akan membuat sebuah training. Ini bukan training Elite Circle stage 1 ya, tapi cabangnya, yaitu training tentang RKU dan Life Master Plan. Akan kita breakdown bagi kawan-kawan yang belum punya RKU, gimana agar punya RKU dan mendesain kapasitas diri dengan sangat detail. Karena pada akhirnya semuanya itu berdasarkan dengan cita-cita kita yang besar, yaitu RKU. Visi besar jangka panjang menentukan apa bahan-bahan kapasitas diri hari ini. Jadi kalau sekarang kita bingung, terlalu banyak ilmu, terlalu banyak pilihan, mungkin karena sejak awal kita bingung mau kemana. Banyak orang yang nanya ke saya gini, Kang gimana kalau kita jalanin aja dulu beberapa tahun, beberapa bulan, RKU-nya belakangan, yang penting kita belajar dulu. Boleh, silakan, nggak ada larangan di situ. Cuman Anda seperti datang ke sebuah supermarket besar, beli aja dulu semuanya. Setelah Anda bawa semuanya ke gudang, yuk saya bikin, ternyata saya bukan mau bikin ini. Saya bukan mau bikin rumah, saya mau ngerakit sebuah truk. Nah, bahan-bahan yang Anda beli semen, kaca, paku, nggak cocok untuk merakit sebuah truk, nggak cocok. Jadi kalau Anda ingin menjalani dulu kehidupan tanpa menentukan tujuan akhir bisa, tapi ada satu hari yang saya yakin hari ini akan datang dan Anda akan ngomong ke saya kayak gini, kira-kira ngomongnya, Kang El, alhamdulillah sekarang saya baru menemukan RKU saya. Tapi aduh sayangnya kenapa nggak 4 tahun yang lalu saya menemukan ini? Wah, karena selama 4 tahun ini saya kuliah di sini, cuman jurusannya ternyata nggak saya butuhkan. Saya menghabiskan uang kursus ini, kursus itu, tapi nggak saya butuhkan. Saya keliling ke berbagai negara, tapi kurang relevan. Buku yang saya habiskan, waktu yang saya habiskan, ternyata nggak terlalu kepake. Coba dari awal saya punya RKU. Anda akan ngomong hal itu suatu hari. Jadi sebelum itu terjadi, sejak sekarang renungi, pikirkan apa tujuan besar paling tinggi yang ingin Anda laporkan di depan Allah Subhanahu wa taala, yang berupa karya untuk umat manusia di level tertinggi. Di level apapun yang Anda mampu ya kawan-kawan. Jika rencana kontribusi unggulan itu gede, Anda sudah men-setting misalnya suatu hari, gede sekali. Dan Anda berpikir bahwa kayaknya RKU-nya berat ya Kang, kayaknya nggak mungkin. Apakah saya bisa? Yang jelas, kalau RKU itu menstimulus adrenalin, mencipta keresahan, dan mendorong gerakan, berarti RKU-nya udah benar. Tapi kalau RKU-nya, Kang saya punya RKU insya Allah, ya usia 35-40 insya Allah saya tercapai. Berarti bukan RKU. Berarti rencana kontribusi AU. Rencana kontribusi agak unggulan itu namanya. Bukan unggulan. Kalau unggulan itu bahkan kontribusi unggulan itu kadang-kadang tidak tercapai di masa usia kita.
tercapainya di usia anak kita. Anak kita yang melanjutkan atau cucu kita atau generasi kelima. Di ini saya ingin sharing satu sekolah kawan-kawan. Satu sekolah yang luar biasa inspiratif, namanya Pondok Diniyah Putri, Padang Panjang. Di situ ada 1.200-an santriwati putri ya, kan nggak ada putranya, namanya putri kan, Pondok Diniyah Putri. Di sebelah pesantrennya Hamka, Tawalib. Saya ngisi training beberapa kali di situ dan sekolah itu sudah hampir 100 tahun. Hampir 1 abad ya. Tahun ini mungkin tahun ke atau mungkin tahun ini ya 100 tahun itu, 1 abadnya itu. Semua yang masuk pesantren itu, para akhwat, disiapkan sejak awal karena sekarang direktur utamanya itu generasi kelima itu seorang trainer, seorang yang sangat visioner, sahabat dekat saya, namanya Bu Fauzia. Merancang sebuah kurikulum, merancang sebuah konsep bagi anak didiknya sejak dia masuk SMP kelas usia 13 tahun sudah diajarkan tentang bagaimana visi dia di masa depan. Dia tidak bicara RKU, memang kelemahannya itu aja, kelemahannya. Tapi dia sudah mengajarkan tentang memulai dari akhir seperti Stephen Covey. Karirnya ingin apa? Usia 13 tahun ditentukan endingnya mau ngapain. Setelah itu kelas 2 itu kelas 7 ya. Kelas 7, kelas 8 sampai kelas 12 semua yang dia pelajari selama 6 tahun adalah ilmu-ilmu spesifik yang dia butuhkan untuk mencapai tujuan besar di hidup dia. Itu di sekolahnya kayak gitu sejak awal. Dan nggak banyak, saya lihat nggak banyak sekolah yang merancang ada dirinya seperti itu. Nah kita kan dari wajah-wajahnya kayaknya ini sudah bukan 13 tahun. Gimana? Nanti di akhir ya. Ya kawan-kawan semua. Jadi tidak banyak sekolah yang menciptakan itu dan sepertinya kan kita semua sudah bukan 13 tahun ya dari wajah-wajahnya ya. Ada yang udah 13 kali 2, ada yang kali 3 juga. Nah, kawan-kawan semua jangan putus asa, jangan putus semangat, segera dari sekarang. Segera kejar, segera siapkan RKU Anda masing-masing. Saya paham materi ini tidak akan merangkum seluruhnya, tapi ini hanya sebagai pengantar saja. Karena ke depan insya Allah kami akan mendampingi dalam berbagai konten program untuk sobat-sobat semua. Saya akan mempresentasi sedikit tentang apa yang akan kita jalani agar sobat-sobat mencapai RKU masing-masing. Ini belum launching, ini hanya presentasi singkat. Ke depan apa saja yang akan ada di Elite Circle ini. Ini kira-kira. Nih. Kita akan ada sebuah ekosistem besar yang namanya Muslim Berdaya Community. Silakan semuanya bergabung gratis, semuanya Anda bisa ikut kajian saya, ikut training apapun di sini, di YouTube-nya silahkan. Tapi kalau Anda ingin intensif, insya Allah kawan-kawan semua bisa bergabung ke Elite Circle. Stage 1. Yang mempelajari 10 sesi produktif Muslim. Setelah ikut sesi 1, kawan-kawan tidak akan ditinggalkan. Nanti ada pendamping pembelajaran Anda, learning partner, melalui acara ini, Elite Circle Talk, termasuk juga mentorship yang terbuka bagi kawan-kawan. Ada workshop untuk pendampingan RKU, silakan datang ke tempat saya untuk konsultasi. Atau per grup, nanti dibimbing. Ada juga Elite Circle Academy yang insya Allah sebentar lagi akan launching, di mana kawan-kawan bisa menonton seluruh materi Elite Circle dari sesi 1 sampai sesi 10, termasuk 12 sesi stage 2 akan bisa ditonton di Elite Circle Academy. Dengan 8 kategori. Ada konten keislaman, ada konten tentang produktif, ada tentang cara-cara belajar, leadership, entrepreneurship, karir, dan juga well-being. Nanti akan ada puluhan bahkan ratusan online course yang bisa Anda akses. Ada yang free, ada yang berinvestasi, macam-macam. Lalu juga akan ada training-training di luar Elite Circle sebagai pengayaan. RKU, master plan, public speaking, writing, yang narasumbernya insya Allah top semua dari Elite Circle ataupun di luar. Yang jelas, siapapun yang masuk ke ekosistem ini, semua kontennya sudah pasti Islami, bervisi Islam. Yang kedua, memiliki quality, memiliki kualitas. Itu aja keywordnya. Punya kualitas dan juga memiliki visi Quran. Juga nanti akan dibangun kolaborasi. Siapapun lembaga Anda, terutama lembaga yang dimiliki oleh member EC. Kalau Anda punya komunitas, Anda punya forum, Anda kepala sekolah, Anda rektor apalagi, atau Anda seorang dosen, silakan integrasikan komunitas Anda ke Elite Circle untuk berkolaborasi. Kita akan memberikan berbagai inspirasi bagi lembaga Anda. Kenapa? Karena untuk menyiapkan generasi, apalagi kalau Anda yang langsung jadi narasumber susah. Apalagi kalau tidak memiliki public speaking. Maka kolaborasi, insya Allah kita akan menyiapkan tim Elite Circle, para trainer, coach, mentor
yang hebat-hebat untuk mendampingi generasi muda di Indonesia ini dengan berkolaborasi dengan Elite Circle. Atau pengembangan komunitas di luar sana. Saya tantang Anda semua. Selama Elite Circle berjalan, ada orang-orang inisiatif datang ke saya. Kenapa? Karena mereka harus memulainya, bukan saya yang menyuruh. Kayak Elite Circle ini tidak ada, bukan sebuah organisasi yang menyuruh-nyuruh dan juga lu bikin, enggak. Saya hanya memfasilitasi. Kalau ada yang berinisiatif datang, lalu menawarkan proyeknya, dan nanti akan disebarkan sebagai project Elite Circle atau project dia sendiri, tergantung. Kalau Anda punya ketertarikan dalam bidang edukasi, psikologi, teknologi, apapun itu, bikin komunitasnya, bikin konsepnya, bikin bisnis model kanvasnya, lalu bikin bagaimana termasuk funding seluruhnya, bikin konsepnya, akan saya bantu bagaimana membuatnya, dan Anda ajukan itu menjadi karya seorang member EC, bergerak di luar sana. Mau diintegrasikan ke EC silahkan. Sehingga nanti ada ekosistem di mana berbagai komunitas bisa berkolaborasi. Termasuk yang di luar negeri. Eropa, Asia, Amerika, dan Mesir. Yang Mesir sudah ada 35 orang. Elite Circle Mesir akan launching. Lalu Elite Circle Eropa sekitar 10-15 orang. Elite Circle Asia baru beberapa gelintir. Yang saya ingat baru Gary di Korea, Bania di Korea, dan Sika di Jepang. Nanti gabung ya. Elite Circle Asia. Kita kembangkan Elite Circle di sana dan mendakwahi muslim ataupun non muslim di negara Anda masing-masing. Termasuk Eropa dan Amerika. Ini insya Allah ke depan pergerakan kita semua akan sangat dinamis. Dan kalau Anda ingin masuk lebih dalam lagi untuk menciptakan narasi Quran, barulah ikut stage 2 yang nanti outputnya Anda bisa menawarkan narasi Quran di berbagai bidang melalui lembaga namanya Afghan Institute. Sehingga Anda bisa membuat publikasi, kampanye narasi Quran, dan mempengaruhi kebijakan manapun di Indonesia ini insya Allah. Melalui karya Anda semua. Itu kawan-kawan bisa saya berikan. Terima kasih. Silakan. Saya ingin kasih kesempatan ke Kang Diki untuk menjelaskan tentang stage 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang El atas waktunya. Oke, teman-teman semua, senang sekali saya Diki izin untuk menjelaskan sedikit informasi tentang Elite Circle. Mungkin di sini nanti akan saya dibantu oleh Teh Baik. Nah, karena kebetulan di sini dari 150 orang itu ada yang non EC, pasti bertanya-tanya apa itu Elite Circle. Nah, kebetulan bagi teman-teman semua yang non Elite Circle yang baru tahu Elite Circle, insya Allah Elite Circle akan buka batch 27 pada tanggal 16 Oktober 2023. Jadi masih ada waktu sekitar 49 hari lagi. Nah, bagi teman-teman yang ingin join, tadi udah ada link waiting listnya, boleh diisi. Nah, ataupun bagi teman-teman yang lain, member Elite Circle yang ingin mengajak teman-teman circle-nya, bestie-nya, ataupun sahabat seperjuangannya, boleh share link waiting list tadi di kolom chat, sehingga nanti bisa join ke batch 27. Karena mulai batch 26-27 ini kita akan batasi 100 peserta ya. Karena demand-nya juga terlalu tinggi, jadi kita batasi 100 peserta, jadi 100 peserta tercepat yang akan kita masukkan seperti itu. Kenapa? Karena biar efektif kondusif juga sesi mentorship-nya seperti itu. Nah, jadi di stage 1 ini, jadi di Eskil sendiri ada 4 stage yang seperti Kang El sampaikan. Nah, ada stage pertamanya ini adalah ada sesi 10 mentorship. Jadi sudah ada sekitar 1.400 peserta di seluruh dunia ya, karena ada beberapa negara juga. Dan akan mulai pada tanggal 16 Oktober dari mulai Senin, setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat via Zoom sesi seperti itu. 10 sesi mentorship. Nah, bagi teman-teman nanti mungkin bisa isi waiting listnya dan nanti akan dihubungi oleh tim Elite Circle lainnya seperti itu. Lanjut mungkin untuk stage 2. Nah, di sini juga banyaknya member Elite Circle yang sudah hadir, baik yang udah ikut stage 2 tahun sebelumnya ataupun yang baru join Elite Circle. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah untuk tahun ini stage 2 itu masuk ke batch 6.
Jadi sudah 5 batch stage 2. Dan untuk tahun ini spesial sekali, stage 2 diisi oleh guest star dari para speaker yang luar biasa. Ada Dr. Ramzi Saudi, Profesor Dr. Tarik Ramadan, Profesor Dr. Karim Ifrak, dan mentor kita Kang Muhammad Elfandi. Jadi intinya dari Circle Stage 2 ini adalah tempat intelektual muda muslim untuk membentuk mindset islami dalam kehidupan profesional dan akademisnya. Karena Islam itu bukan sekedar panduan, tapi gimana caranya jadi filosofi kehidupan untuk memadukan sains dan entertainment, ekonomi, politik, pendidikan, dan pariwisata. Jadi gimana caranya sekarang kita sebagai profesional menjadi seorang pakar muslim, expert muslim dengan bawa nilai Quran mewarnai kehidupan di dunia ini. Nah, value stage 2 ini adalah gimana cara kita menciptakan islami, strategi menjadi expert dan profesional, mindset muslim, thinking tools, jaringan intelektual dan profesional muslim. Nah, bagi teman-teman semua kan kemarin di stage 1 kan diajarkan dengan thinking capacity. Nah, di stage 2 ini akan lebih banyak lagi cara berpikir yang akan dieksplorasi oleh Kang El dan pemateri lainnya. Nah, jadi gimana caranya kita dari Elite Circle ingin membuat teman-teman Elite Circle itu punya mindset islami dalam memandang profesi dan akademis, punya prestasi dalam bidang ekspertisnya dan pencapaian profesional, gimana cara bisa menciptakan kreasi, cara pandang baru, inovasi sains atau karya profesional, lalu bisa menawarkan satu set penawaran filosofi baru dalam kehidupan di bidang masing-masing, dan terakhir gimana caranya pada teman-teman semua, sahabat muslim muda yang memiliki visi peradaban. Nah, ini mentor kita semua, Kang Muhammad Elfandi, dengan 10.000 lebih jam terbang menjadi public speaker, dan tentunya akan menemani 10 sesi di stage 2 nanti. Dari total 15 sesi, Kang El akan menemani 10 sesi. Nah, ini salah satu guest star utama kita. Bagi teman-teman yang belum tahu, beliau ini Profesor Dr. Tarik Ramadan, seorang Swiss Muslim academic, philosopher, and writer, and grandson of Hasan al-Banna. Jadi cucunya Hasan al-Banna. Bagi teman-teman semua mungkin yang belum tahu Hasan al-Banna, jadi Hasan al-Banna ini salah satu tokoh revolusioner Islam pada masanya, dan inilah beliau sebagai cucunya. Dan luar biasanya Profesor Dr. Tarik Ramadan ini pada tahun 2004 disandangkan menjadi 100 orang paling berpengaruh menurut majalah Time. Di tahun 2004 itu majalah Time itu mensandingkan Prof. Tarik Ramadan itu sama Bill Gates, sama George Bush, sama Elon Musk, sama para pemimpin dunia lainnya. Dan Profesor Tarik Ramadan salah satu di antara 100 orang paling berpengaruh menurut majalah Time tahun 2004. Dan insya Allah akan hadir di salah satu sesi stage 2. Jadi inilah kesempatan berharga. Yang kedua ada Dr. Ramzi Saudi, seorang academic and achievement. Beliau seorang doctorate of political science di Prancis dan Direktur Research Center of Maghrib for Research and Study Istanbul. Beliau ini salah satu sahabatnya Kang Elfandi yang menginspirasi Kang Elfandi untuk membentuk stage 2. Jadi stage 2 lahir ini salah satu berkat dari ide dari Dr. Ramzi Saudi ini. Dan nanti kita akan belajar bersama. Lalu yang terakhir ada Profesor Dr. Karim Ifrak, seorang academic and achievement. Beliau seorang research at the CNRS Paris, Prancis, dan beliau juga seorang expertise in global Islam. Beliau orang Prancis dan nanti akan belajar bersama kita, dan kebetulan beliau juga kemarin bulan lalu hadir ke Indonesia untuk menyapa, dan kita membuat EC Talks bersama beliau di Masjid Salman ITB. Nah, khusus untuk sesi Profesor Dr. Karim Ifrak bersama Dr. Ramzi Saudi itu akan berbahasa Arab, teman-teman. Jadi akan ada 2 sesi berbahasa Arab, tapi bagi teman-teman yang tidak bisa bahasa Arab, nggak usah khawatir, Kang Elfandi akan menjadi translatornya. Dan untuk Profesor Dr. Tarik Ramadan itu akan memakai bahasa Inggris, dan insya Allah saya yakin teman-teman bisa ya untuk menyimak bahasa Inggris itu. Nah, untuk fasilitasnya, jadi kita akan mulai 4 September. Jadi masih ada waktu sekitar 7-8 hari ya, Senin depannya lah. Dan akan dimulai setiap hari Senin, Selasa, Kamis.
Jadi dari 4 September sampai 12 Oktober hanya setiap Senin, Selasa, dan Kamis Zoom dibuka mulai pukul 19.30 sampai selesai. Biasanya kita selesai pada pukul 10 ya. Seperti itu. 15 sesi mentorship. Nanti akan teman-teman mendapatkan full materi PDF. Lalu akan mendapatkan sertifikat dan EC membership stage 2. Nanti teman-teman akan masuk ke grup stage 2. Dan di grup stage 2 ini yang saya tahu itu lebih banyak diskusinya gitu. Mungkin beda ya dengan grup batch kita masing-masing gitu. Saya di batch 16 ya informasi biasanya dari tim circle aja ya, tim muda community. Nah kalau di stage 2 itu para member EC itu suka bikin diskusi gitu di stage 2 itu. Jadi sangat seru sekali. Itu paling teman-teman semua. Untuk info stage 2, bagi teman-teman yang sudah ikut stage 2, boleh sekali receipt dan nanti akan dihubungi oleh tim EC Circle, ataupun bagi teman-teman yang member EC dari batch 1, batch 25 yang tertarik ikut batch stage 2, boleh nanti hubungi tim EC Circle. Seperti itu. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator.